Kiblah Jati. Terima kasih. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, salam sejahtera. Sesuai dengan yang sudah selalu kita berucap, semoga Sang Maha Kuasa memberi kedamaian, ketentraman dan keabadian serta kesejahteraan kepada seluruh umatnya, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Itulah ucapan yang paling bahagia karena kita salah satu di antara mereka. Dan terima kasih hari ini kita berada di tempat yang sama karena setelah pemutaran seminggu yang lalu ternyata antusias dari masyarakat secara umum banyak yang mengendaki supaya pramuka ini banyak diperkenalkan kembali kepada masyarakat. Dan terima kasih kepada Trivitas Stikes Sekolah Tinggi Kesehatan Kendedes yang berada di Kecamatan Blimbing ini, tepatnya di daerah Arjosari, dekat dengan terminal dan kampusnya begitu bersih. Maklum mereka banyak perawat dan banyak penyelang bersih-bersih yang steril lah pokoknya. Nah, terima kasih dan hadirin sekalian masih kembali lagi ke tempat ini. Kita akan melanjutkan pembicaraan minggu yang lalu tentang betapa pentingnya saat ini kita memposisikan pramuka, apalagi ini pramuka gugus dharma ini seluruh Indonesia. Inisiatif dimulai dari lereng Arjuna ini, di lembah Kotro Salogo inilah timbul inisiatif berdirinya suatu senior-senior yang mengumpulkan dirinya. Seperti minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa masa kalau sudah tahu mengenal ilmu tentang budi pekerti lalu tinggal gelanggang colong keplayu kata orang Jawa, selanjutnya lalu bagaimana? Oleh karena itu minggu yang lalu kita dengar sendiri bahwa ada 3 tugas yang sangat baik, paling tidak kemandirian. Oleh karena itu bercita-cita berbudi luhur, lalu bercita-cita yang kedua bercita-cita ya kewirausahaan, kemandirian, berdikari ya, budi luhur, berdikari. Lalu yang ketiga apa? Apa deh? Kebudayaan. Persis dengan saktinya Bung Karno, berkepribadian dalam kebudayaan, berdaulat dalam politik dan berdikari dalam ekonomi. Negara kita apa yang tidak ada? Semua ada. Tapi kenapa? Kita mesti terus menunggu datangnya dari luar. Apa kita banyak melamun? Oleh karena itu kewirausahaan ini merupakan satu tujuan utama supaya kita bisa mandiri mengelola surga kita yang namanya Indonesia. Intinya seperti itu ya. Dan hari ini akan bicara di tengah-tengah kita yaitu Bapak Nur Buwono yang ada di sana. Tepuk tangan. Yang kedua Ibu Nani Kurota Yunin SST yang ada di tengah ini. Dan yang ketiga dari beleduknya Gunung Semeru dari grup atau kumpulan Debu Nusantara, Muti Fatimah ya dari Betawi. Ya, terima kasih. Monggo kami persilahkan dari Ibu Nani dulu ya. Sebenarnya idealisme ini gugus dharma itu mau kemana gitu, monggo atau paling tidak lapangan itu yang ditangani apa gitu, monggo. Baik, terima kasih Kak Jati, karena kalau pramuka ini selalu kakak. Betul. Jadi baik yang mulai dari SD, SMP, SMA sampai yang gugus dharma semuanya Kak, supaya semangatnya selalu muda. Bener. Semangatnya selalu berapi-api. Baik, salam pramuka. Salam pramuka. Kebetulan minggu yang lalu kami juga mengikuti kegiatan seperti ini, membicarakan tentang pramuka, di mana pramuka banyak sekarang anak-anak kalau sudah lulus SMP
SMA enough sampai cukup barangkali gitu ya, sampai keperucut kayak artis itu ya. Namun harapan kami jadi di Gugus Dharma ini adalah kita sebagai pembina pramuka tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi terus sampai akhir hayat kita. Ada beberapa visi dan misi yang sudah disampaikan. Jadi salah satunya adalah menjadikan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang berbudaya, yang mengenal budaya Indonesia, yang memahami esensi Indonesia. Karena Indonesia sangat banyak sekali keanekaragaman, keberagaman, baik itu secara agama, kemudian suku, kemudian bahasa, politik, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, hal yang heterogen itu adalah sesuatu yang rentan menjadikan konflik, namun juga sebagai suatu kekuatan untuk Indonesia sendiri, menjadikan Indonesia yang benar-benar menjadi Indonesia yang jaya, menjadi Indonesia yang semua rakyatnya adalah sejahtera. Nah, itu yang harapan kami akan mendidik atau menjadikan anak-anak muda yang benar-benar memahami tentang nation and character building. Jadi harapannya pramuka adalah selalu berada di depan. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan tidak selalu indoor tapi kita outdoor di luar, bagaimana kita membangun kebersamaan, bagaimana kita membangun yang tadinya berbeda agama tetapi tetap satu. Seperti pada saat ini Kak Jati, kita lihat untuk adik-adik pramuka saja ini saya lihat dari wajah-wajahnya ini berbeda-beda. Ada yang dari NTT, ada yang dari Malang, ada yang dari mana-mana. Namun semuanya adalah satu. Nah, itulah yang kita harapkan supaya Indonesia ini menjadi negeri yang benar-benar menjadi negeri idaman Indonesia sendiri. Iya, terima kasih. Ya, para penonton dan adik-adik, coba bayangkan. Di dalam ilmu pengetahuan ada yang namanya retorika bahasa, dialektika bahasa, performan, susunan kalimat yang disusun Mbak Nani tadi saya yakin jujur dari hati, yang disusun atas dasar kejujuran dan ketulusan. Kenapa pramuka dalam retorika susunan kalimatnya seperti itu? Karena tidak punya pamrih. Pamrihnya apa? Tidak ada. Pamrihnya hanya satu, kita berdharma, berbuat sesuatu kebaikan demi bangsa dan negara. Ya, ya, ternyata adik-adik kita, anak-anak kita masih mempunyai jiwa yang hebat untuk negeri ini. Nah, monggo kami persilakan Pak Sabto nih, kami teruskan apa yang perlu disampaikan, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Jadi. Memang pramuka adalah panggilannya walaupun tua, anak-anak maupun muda adalah kakak. Ini menunjukkan suatu ciri khas daripada pramuka bahwa antara kakak dan adik itu seperti saudara. Ini intinya di situ. Di samping itu kalau kita ambil filsafat daripada pramuka, lambangnya adalah tunas kelapa. Ya kita guyonan saja kadang-kadang bahwa pramuka itu tidak pernah jadi kelapa, jadi tunas saja muda terus. Ini melambangkan bahwa seorang pramuka tetap berjiwa muda, berjiwa karana, berkarya dan berkarana. Ini pramuka. Di samping saya sangat bangga Gugus Dharma ini bisa terwujud. Bagaimanapun ini adalah kegiatan komunitas para mantan para pembina, katakanlah para pembina kawaan atau veteran, katakan begitulah. Ini masih mempunyai suatu kepedulian untuk berbuat kepada adik-adik khususnya, pada bangsa dan negara dengan melalui pramuka. Saya punya keahlian, saya punya kelebihan ini, saya mau saya dharmakan, saya baktikan untuk pramuka. Inilah perlu diberikan suatu aspirasi yang sangat gemilang bagi kakak-kakak yang pendiri daripada Gugus Dharma Chandra di Muka Warcap Kota Malang. Barangkali kalau saya baca Gugus Dharma ini satu-satunya masih yang terbentuk di Kota Malang. Ini suatu kebanggaan, khususnya Jawa Timur. Ini. Di samping itu saya mohon nanti dari Gugus Dharma ini bisa menularkan ilmu-ilmu
kepandaian yang telah dicapai atau yang sudah berhasil. Ya. Mulai dari tingkat siaga, penggalang, penegak dan pandega. Bagaimanapun itu adalah warga kita, bangsa kita, perlu kita didik. Apalagi dengan sekarang moral, etika, sopan santun bangsa kita, khususnya kepada generasi muda ini sangat luntur sekali. Inilah sangat luntur. Terima kasih. Ini selanjutnya ini generasi muda dari Betawi, kebetulan kuliah di Malang, lalu berhimpun diri jadi Debu Nusantara terdiri dari kelompok masyarakat yang khususnya mereka banyak di luar, dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, sampai ke Irian atau Papua sana, ngumpul menyatukan diri dalam tekad Debu Nusantara. Nah, tolong dengan pramuka ini sepintas selalu ini, Mbak Muti, bagaimana benak pikirannya akan disampaikan? Ya, kalau menurut saya sih pramuka itu emang yang dengar dari lagunya yang Pramuka Manusia Pancasila itu udah membuktikan kalau generasi pramuka atau anggotanya pramuka itu benar-benar orang yang berjiwa nasionalis. Seperti ya karena kenapa? Mereka berkiblat kepada Pancasila yang sebagai itu dasar negara kita. Seperti itu. Terus ya di organisasi lain tuh nggak ada yang berkiblat kepada Pancasila atau kepada nasionalis kita sendiri. Ya seperti dibilang pramuka itu kan lambangnya tunas kelapa. Itu kan tunas, nggak pernah menjadikan kelapa. Seperti selalu adanya pembaharuan, seperti baru, dan tidak pernah ada yang namanya istilah tertinggal seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, memang demikian. Jadi kita ingat pada waktu masih kecil, siapa saja pernah kecil, tidak mungkin tidak pernah jadi anak kecil gitu. Pada waktu kita mulai remaja, kita mengenal pramuka dulu macam-macam. Bahkan pada waktu kita masih baru merdeka dulu, waktu Irian Barat juga belum kembali. Waduh, di depan pramuka, Bung Karno menggembleng anak bangsa ini dengan semangat yang berkibar dari api pramuka. Waduh, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, kekejero kaya manuk beranjangan, kopat kapito kaya buntu teolak tapak angin. Ayo, iki tadaku, mana tadamu? Pramuka berjiwa demikian. Ya, ini karena pada waktu itu Bung Karno melihat anak-anak bangsa yang begitu ceria dan begitu optimis. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Nusa itu pulau, negeri kita adalah negeri pulau-pulau. Kurang lebih 17.000 pulau. Tidak ada negara yang seindah seperti Indonesia. Coba bayangkan, kalau di barat dari London ibu kota Inggris sampai ke Tigris di Irak sana, itu hanya beberapa negara saja. Dan dari negara satu ke negara lain naik becak bisa daratan, ya toh? Coba dari kita, dari Sabang sampai Merauke, itu sama dengan London sampai ke Tigris. Di sana hanya beberapa negara, di sini satu negara, di sana 13 negara. Coba bayangkan, apa tidak besar kita? Apa tidak bangga dengan kemampuan leluhur kita untuk menyatukan bangsa yang bercorak ragam ini? Makanya kalau Bu Nani tadi mengatakan, justru kecorak ragaman adalah keindahan. Memang real. Hai manusia,
Engkau kuciptakan berlainan untuk saling mengenal. Lah, kitab suci kan bilang seperti itu. Bisa ngomong, nggak bisa ngelakonin. Masa nggak malu sama pramuka? Nah, kita sekarang karena Dharma ini gugus Dharma ini merupakan embrio yang bertunas dari lereng Arjuna, Semeru, dan Kawi di ujung Sungai Berantas ini. Kita mungkin minta saran-saran ini dari semuanya saja. Kita mulai dari sini. Ya, Fania dari Debu Nusantara. Kalau misalnya tadi ngomong tentang perbedaan ya, ngomong tentang kecorak-ragaman, saya cuma lihat dari sisi musik ya. Kalau saya main gamelan sama teman-teman, satu nggak bisa jalan, tetapi kita bareng-bareng baru bisa jalan. Itu perbedaan itu jadi kekompakan tersendiri kalau bisa diatur dengan tempatnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Itu menurut saya perbedaan. Iya, terima kasih. Coba, beliau itu masih ada darah Jerman, tetapi begitu berfilosofis. Gamelan dipakai contoh ya, dipakai contoh. Kalau bunyi sendiri, ya nggak bisa dinikmati. Tapi justru suara berlainan diatur sedemikian rupa, lalu menjadi satu simfoni. Di dunia hanya 2 simfoni. Simfoni dari barat, simfoni misalnya Beethoven dan lain sebagainya. Itu memang ada simfoni ala do re mi fa sol la si do, tetapi di sini juga ada simfoni, tidak do re mi fa sol la si do tapi ji ro lu mo nem ji. Nah, itu kalau dipukul suaranya itu bulat seperti bola. Tapi kalau do re mi fa sol la si do horizontal. Tapi kalau ji ro lu nem Jawa itu ke sana juga sama, getarannya ini vibrasinya ke sana sama. Kalau ke bumi mungkin agak lain karena ada hambatan material. Itu aja bedanya. Tapi intinya simfoni di dunianya 2, barat dan timur gitu ya. Masih dilanjutkan lagi. Siapa masih ada? Yeah. Monggo kami persilakan. Adik-adik ada yang usul kepada bapak-bapaknya ada? Aduh, ada? Ya. Atau pengalaman selama ini setelah menjadi pramuka, kenikmatan apa yang dirasakan? Ayo sampaikan aja. Okay. Masa tidak ada? Ayo harus ada. Okay. Monggo. Okay. Calon menteri kok, ayo. Kenalkan, nama saya Niluktuti Sindrawati dari Racenastika Skenedes Malang. Di sini kita di Racenastika Skenedes ini merupakan kesatuan dari beberapa di Skenedes sendiri itu mahasiswa itu dari berbagai macam pelosok daerah. Ya di Skenedes ini kita itu walaupun kita dari berbagai macam daerah, dalam satu kesatuan ini kita menjadi suatu pertemanan untuk menuju ke tujuan yang sama. Seperti kita ketahui, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Jadinya manusia itu terdiri dari makhluk sosial yang akan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Di mana ini kita juga ketahui bahwa di sini kita simpulkan bahwa manusia itu, masyarakat itu dibentuk dari bermacam-macam pribadi serta sifat. Di mana dari bermacam-macam pribadi serta sifat ini yang akan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini namanya tidak berteori tapi praktek ya. Teori kegotong royangan, pluralisme, atau persatuan, atau macam-macam lah. Langsung dipraktekkan dan dipelopori oleh senior-senior. Istilah tadi pensiunan pramuka, sebenarnya pramuka tidak pernah mengenal pensiun, tapi yang ada adalah luapan jiwa yang berontak, ingin mengeluarkan sesuatu yang baik terhadap negeri ini. Kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan untuk gugus Dharma ya. Dharma, kalau orang Indonesia bisa bunyi Dharma, kalau orang di utara sana Dhamma ya. Dharma sama. Sedang ini Sulaiman, orang ada yang menyebut Solomo ya, Solomo, karena tidak bisa mengatakan Sailendra. Ayo buka Google, lihat ternyata orang barat yang dikatakan dinasti Solomo atau Sulaiman ternyata adalah bangsa Sailendra. Siapa kalau enggak mbah-mbahnya pramuka ini? Ini wacana baru loh ini wacana baru ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini bapak-bapak minta juga advis ini. Bapak-bapak perlu advis monggo Pak Arto ini. Advis apa untuk beliau-beliau ini? Bapak, Ibu sekalian, para pemirsa TV yang berbahagia.
Senyampak kita perhatikan semangat yang luar biasa dari para generasi muda pramuka Gugus Dharma Cantar di Muka ini. Namun saya tidak berpikir pesimistis, tetapi kita harus korek dan kontrol, harus selalu dan selalu kontrol. Ya, bukan oleh karena saya ini dosen kontrol memang ya. Jadi memang harus itu. Karena apa? Setelah kita perhatikan bahwa Republik ini ternyata itu penyakitnya dari dalam. Apapun juga dari dalam itu mungkin berkolaborasi dengan pihak luar ya, itu maybe. Sangat mungkin. Tetapi apapun juga setelah kita perhatikan, karenanya kinerja kekuasaan di Republik ini itu ukurannya itu sangat rendah dari yang lembaga legislasi negara, eksekutif dan yudikatif. Dan yang paling rendah di antara deretan 3 unsur itu justru adalah lembaga legislasi negara. Jadi ukurannya itu hampir mepet dengan angka 0 ya. Jadi kalau demokrasi saya ukur skala 0 sampai 100, maka lembaga legislasi negara sekarang ini justru pada ukuran aras hampir dekat dengan sepatu. Nah, oleh karena itu saya perlu ingatkan terutama pada generasi muda dan anak-anak bangsa ini. Kecenderungan terakhir kalau bisa kita perhatikan bahwa golongan putih itu sekarang itu bisa mencapai angka hampir dekati atau bahkan sudah ada beberapa daerah yang sudah masuk di ranah 60%. Nah, ini berarti bahwa kalau bangsa ini ya berlomba-lomba untuk masuk di golongan putih itu bukan penyelesaian masalah. Oleh karena apa? Karena tetap saja ada sosok yang menang dan jadi itu. Jadi misalnya dalam Pilgub ya ada gubernurnya jadi, tetapi yang 60% tidak ikut kontribusi, maksudnya tidak ikut di dalam proses pembuatan keputusan. Yang akhirnya apa? Akhirnya adalah memperlemah kinerja demokrasi. Dan kalau setelah saya set itu, mesin demokrasi kita sekarang dalam kondisi yang amat menyedihkan. Jadi para pemuda, termasuk pramuka ini, harus bisa membackup. Percayalah bahwa pada sebagian generasi itu memang cenderung memilih golput, itu hak politik mereka. Tapi seperti tadi saya kemukakan, itu bukan solusi. Itu hanya memindahkan permasalahan untuk menciptakan masalah baru. Yang dengan kata lain bahwa kita membiarkan Republik ini dalam kondisi yang uang pesawat itu masuk ke zona yang amat berbahaya, bisa meledak. Ini yang berbahaya. Nah, oleh karena itu ke depan generasi muda tidak harus untuk tidak memilih. Saya bukan berarti kampanye anti golput, bukan. Tetapi kita harus dewasa dalam berpolitik. Dengan kata lain bahwa berpolitik itu tidak boleh ya, katakan di lingkungan kampus atau akademisi, tetapi paham tentang politik ini amat penting, karena dengan begitu maka kita tidak dibohongi orang. Ya, terima kasih. Yang baru menyampaikan itu adalah Bapak Insinyur Soeharto, salah seorang dosen yang ada di Universitas Brawijaya. Sejak muda itu sudah bermasyarakat, pernah menjadi anggota legislatif. Oleh karena itu melihat beliau seorang teknisi, teknik ya, bukan teknisi ya, teknik ya. Tetapi pikiran sosial kemasyarakatannya demi bangsa kelihatannya selalu disumbangkan kepada kita. Inilah Kiprah Jati selalu memberi kesempatan kepada siapa saja untuk mengusulkan sesuatu biar dikiprah jadikan seperti Pramika ini, apapun lah pokoknya demi bangsa dan kemanusiaan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, adik-adik kita tadi, anak-anak kita, kelihatannya nyanyiannya simpel sekali, hanya bertanya,
Apa-apanya dong, apa-apanya dong, apanya masa hidup bertanya terus, tidak pernah ada jawaban. Apa itu kira-kira gambaran negara kita yang kita cintai ini? Jadi kelihatannya sederhana, tapi marilah berpikir. Bangsa kita adalah bangsa besar, selalu menjadi pelopor dunia. Tetapi kalau anak cucu kita hanya bertanya terus dan tidak pernah ada jawaban. Jawaban tentang kebrutalan, jawaban tentang kebodohan, jawaban tentang kemiskinan, jawaban tentang perpecahan. Nah, pasti harus ada yang jawab. Oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita masih pengen dari Gugus Dharma yang seluruh Indonesia itu bermula dari sini dan memang masih ada ini perlu kita support demi Republik Indonesia yang tercinta. Masih kata perkenan kita mohon untuk beberapa tokoh-tokoh ini. Monggo ini Mas, kami persilakan. Ye, namanya. Terus ya langsung Mas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jati Kusumo serta adik-adik pramuka yang saya cintai. Tadi sudah disinggung oleh Pak Jati Kusumo mengenai wirausaha. Kemiskinan sudah, kemandirian. Tapi yang kurang ini adalah TKW, Pak. Banyak tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri. Mudah-mudahan adik-adik pramuka tadi bisa membentuk suatu pelopor lapangan pekerja Indonesia yang bisa mempelopori rakyat seperti yang diadakan Jambore Nasional. Mudah-mudahan nanti diadakan Jambore pelopor lapangan kerja Indonesia oleh adik-adik pramuka sekalian. Itu saran saya. Sudah dibicarakan tentang banyak tadi mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, sampai ke NKRI. Yang tidak lain adalah membentuk manusia nasional, bukan nasionalis, tapi nasional, yang benar-benar berani, berjiwa nasional untuk membantu rakyat, mengajari, membentuk lapangan kerja supaya tidak terjadi kemiskinan. Tolak ukur kita supaya hal itu merupakan keberhasilan daripada memberikan bapak tadi masuk ke desa ngajari gula merah, membuat gula merah, membatik dan sebagainya. Tolak ukur kita itu hanya lapangan kerja ke luar negeri. Kalau itu sudah kita berkurang, itu menunjukkan keberhasilan kita di dalam membina rakyat dalam kemandirian. Kepada adik-adik sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang sudah dipelopori oleh adik-adik tadi dengan mengatakan bahwa bergerak dengan biaya sendiri, kata itu. Alangkah baiknya kalau dikatakan suatu kerjasama dengan masing-masing daripada wakil rakyat anggota DPR, sehingga jasmas ke masyarakat itu bisa dipelopori oleh pramuka seluruh Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja, kemandirian, sehingga kita ini tidak menjadi bangsa yang miskin di dunia, tidak menjadi bangsa yang miskin dan tidak ada TKW ke luar negeri. Mudah-mudahan berhasil, insya Allah. Ya, terima kasih. Waduh. Dan ini kelihatannya Gugus Dharma ini meskipun baru lahir berada di lereng Arjuna, antusiasnya sudah besar sekali. Mudah-mudahan menasional. Kalau tidak salah minggu yang lalu sudah ditawari Padepokan Wangon suruh menjadi base camp penggemblengan pendekatan diri dengan alam. Punya gua, punya air terjun, punya lahan, silahkan untuk apa? Demi masa depan bangsa Indonesia, monggo. Dan ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak terduga sama sekali, mungkin memang Stikes Kendedes ini, kampus ini mempunyai yoni yang tinggi. Karena hari ini kita kehadiran seorang tamu yang sama sekali tidak terduga. Tidak tahu kok tahu-tahu mampir, tahu ada kegiatan di sini. Beliau para penonton Dhamma TV adalah seorang penulis yang sangat kreatif dan biasanya tulisannya disenangi oleh tokoh-tokoh besar. Termasuk beliau menulis bagaimana sejarah biografi Obama dan lain sebagainya. Bahkan tulisannya sangat menimbulkan satu pemikiran-pemikiran baru, mendobrak kebodohan-kebodohan, kebuntuan pikiran. Tetapi di dalam tulisannya banyak nuansa kejujuran-kejujuran yang harus disampaikan meskipun kadang-kadang orang sakit mendengarkan. Tidak apa-apa, orang sakit itu kalau disuntik mesti aduh gitu, tapi setelah itu kan sembuh. Paling tidak seperti itu. Nah, kami mohon tepuk tangan untuk saudara kami
Ki Norerwa Ki Hendro Winoto. Ya, kami persilakan. Ayo Mbak Muti, silakan jemput ya. Ya, yuk kita jemput, yuk. Kelihatannya seperti ini, celananya pendek, tetapi sudah keliling dunia di mana-mana. Ini penulis yang begitu sangat produktif, bahkan tulisannya yang nanti akan terbit itu waduh harus dibaca karena membuka pikiran kita dari kebuntuan, kebekuan dan kebodohan. Terima kasih, selamat datang Mas Nur, ya kita panggil Mas Nur gitu aja. Kita pengen bertanya, mungkin Anda yang banyak di luar negeri, kesana kemari, melihat suara-suara dari anak-anak kita, lalu Mas Nur yang sudah mempunyai gambaran begitu luas, kira-kira sumbangan pikiran apa yang diberikan pada adik-adik? Monggo kami silakan. Terima kasih Pak Jatikusumo. Saya cuma sedikit mau bercerita pengalaman ketika saya di Dubai. Itu saya betul-betul merasa prihatin sekali. Saya merasa menangis. Karena kita naik satu pesawat yang betul-betul mewah, tapi di dalamnya penuh dengan TKI. Ini yang selalu menjadi pemikiran-pemikiran saya, dan saya berharap dari adik-adik pramuka kita harus merubah cara berpikir kita. Itu dulu. Cara berpikir kita nih harus kita rubah. Ya, bahwa kita ini sudah tidak jadi bangsa budak lagi. Ini yang seringkali masih menghantui kita. Jadi di mana-mana kita selalu kalah. Ya. Padahal saya yakin dari generasi muda sudah lain cara berpikirnya. Saya seringkali mau ngomong panjang lebar, tapi dengan waktu yang sangat pendek ini, saya pikir ada satu sajak, ya, di mana sajak ini bisa untuk menggugah adik-adik. Karena sajak ini sederhana, tapi puisi ini bisa membuat saya sendiri kalau dalam situasi yang capek atau lelah. Puisi itu sederhana, hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan di situ jangan main-main dengan manusia. Karena Iqbal mengatakan apa? Dia menulis dalam sajaknya begini. Tuhan, kau beri aku malam, akulah yang membuat lampunya. Tuhan, kau beri aku hutan dan rimba belantara, akulah yang membuat kebun dan taman-taman bunga. Tuhan, kau beri aku tanah liat. Akulah yang membuat piala. Akulah yang merubah batu menjadi cermin. Akulah yang merubah racun menjadi obat penawarnya. Saya berharap adik-adik pramuka juga bisa seperti apa yang dikatakan Iqbal. Akulah yang merubah batu menjadi cermin. Ya, saya tidak bisa ngomong panjang lebar dan lain-lain. Tapi saya berharap, saya senang sekali sore ini saya bisa hadir dengan Pak Jatikusumo ini yang terus terang saya sendiri belajar dari Pak Jatikusumo khususnya tentang budaya Jawa. Dan ada pikiran-pikiran baru yang saya lihat, oh ini original ini. Dan tidak kalah dengan pikiran-pikiran yang sekarang sedang tren di dunia gitu. Hanya permasalahannya para pemikir-pemikir dunia ini punya produksi. Mereka menciptakan kapal induk, bukan pinisi. Mereka menciptakan pesawat terbang yang ada tingkatnya, bukan kayak capung begitu.
Nah, sementara kita ini masih belum. Lah pertanyaannya, siapkah adik-adik pramuka ini untuk terus berjuang sejajar dengan mereka-mereka ini? Anak-anak dari generasi kapal induk mereka ini akan jadi apa? Sementara kita ini mau apa dengan berhadapan dengan anak-anak generasi kapal induk ini? Saya yakin Indonesia bisa menjadi pusat kebesaran atau masa depan dunia. Terima kasih. Kalau boleh tanya, yang terakhir buku diselesaikan apa, yang lagi digarap apa? Mungkin akan lain ya cara berpikirnya. Saya selalu berpikir bahwa seorang penulis seperti pabrik, dia produksi. Kalau produksinya ini nggak bagus, dia harus merubah. Nah, saya melihat khususnya di dunia sastra, bangsa ini nggak berubah. Mulai dari sastra Indo-Arab, Indo-Cina, Balai Pustaka, terus berjalan, Angkatan 45, Angkatan 66, dan seterusnya. Nggak berubah cara bercerita, cara bersikap, dan lain-lain. Dan mulai saya berpikir bahwa ini ada yang nggak benar dalam akar cara berpikirnya. Nah, sementara saya mencoba, bahwa kita harus mulai bagaimana karya kita membuat sesuatu untuk agar dibaca dunia. Coba pikiran-pikiran Bung Karno itu, semua itu dibaca dunia itu. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba pikiran ini makin hari makin merosot. Kita terus pikiran jadi kecil-kecil gitu. Kita nggak berani berpikir besar, takut. Anda akan nanti jadi peristiwa seperti ketika saya di Dubai, melihat saudara-saudara kita antri itu ulat, tapi jadi TKI. Saya berharap generasi-generasi muda itu kemana-mana itu jadi membuka jalan-jalan baru dunia. Saya pikir itu yang penting. Bagaimana kita berpikir untuk berpikir besar untuk dunia, bukan yang kecil-kecil. Meskipun embrio itu juga harus kecil juga ya, dimulai dari kecil. Tapi semangat untuk besar itu harus dimulai dari sekarang-sekarang ini. Terima kasih banyak. Monggo nggih. Matur nuwun. Waduh. Nggih, pengalaman di Dubai saya juga pernah kecilik. Maksud saya itu ke luar negeri sekali tempo sombong boleh kan? Saya beli blue jean yang paling bagus gitu waktu itu, masih muda maklum, artis lagi ya. Nah, terus enggak taunya setelah pulang yang termahal di Dubai buatan Bandung. Aduh, celaka enggak gitu. Mereknya saja yang udah dirubah enggak gini. Ternyata buatan Bandung, betul. Ini bukan buat-buat. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, inti dari yang disampaikan oleh beliau tadi itu gunakan pikiran. Yang Maha Kuasa sudah memberi kepada kita umatnya sedemikian istimewa. Di dalam agama kita selalu disebut sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan. Di dalam syair tadi itu kalau coro Jawa, duh Gusti panjenengan sampun damel lemah, kula ingkang damel boto. Dus Gusti panjenengan ingkang damel kedele kalian wijen, kula ingkang damel jembelem. Kan begitu kan? Kenapa itu mesti hilang? Padahal kita diberi keistimewaan untuk berbuat sesuatu yang istimewa di dunia ini. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Anak-anak kita itu kalau menyindir halus-halus, apa guna malu-malu. Kalau nggak bakat memimpin, ya jo mimpin ngisin-ngisini katanya dia loh, bukan saya loh. Nah, artinya memang sanggup menjadi pemimpin, ilmunya harus ada, keberaniannya harus ada.
punya ilmu tidak punya keberanian, sorry ya, gitu katanya anak-anak itu ya. Punya keberanian, lalu punya ilmunya dan budi pekerti yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikannya. Katanya anak-anak kita seperti itu. Lah, negeri kita seperti atau tidak? Walau ala bisawab, kita lihat semuanya. Tapi yang terang yang disampaikan tadi itu merupakan tuntutan batin yang pengen disampaikan kepada khalayak ramai. Ini ada seorang ibu yang berpengalaman selama putranya itu berada di Pramuka, monggo. Terima kasih, nama saya Catur Amperawati. Saya seorang ibu rumah tangga. Dulu saya memang pernah ikut pramuka pada waktu masih remaja. Kemudian karena sudah mengalami sehingga dalam pembentukan karakter itu betul-betul digembleng. Akhirnya anak saya mulai sejak SD itu mengikuti kegiatan pramuka. Disitulah ada perbedaan antara anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan pramuka dengan yang mengikuti kegiatan pramuka. Di situ letak perbedaannya, anak yang ikut pramuka itu lebih memiliki karakter disiplin, tanggung jawab, kemudian mandiri, sehingga dan berani, sehingga dia bisa menentukan atau memikirkan kegiatannya, memiliki tanggung jawabnya. Ya, Kemudian terima kasih. Intinya kalau seorang anak itu mulai kecil dibiasakan berpramuka, jadi tidak pernah ngerepoti orang tua ya Bu ya. Waduh, terima kasih. Lah, ini Pak Indra mau ngacung apa nih Pak Indra? Ini kelihatannya tertarik sekali. Monggo. Terima kasih. Tadi Mas Jati menawarkan tempat di Wangon. Kebetulan saya ada tempat di Batu di Jalan Dieng itu. Saya juga menawarkan kalau di situ ada gedung dan tanah yang bisa buat camping dan bisa memberikan suatu pelajaran-pelajaran yang ingin berkebun atau bertani itu. Monggo sewaktu-waktu 24 jam terbuka untuk pramuka-pramuka di sini. Terima kasih. Coba penawaran begitu banyak ini. Mudah-mudahan konglomerat Nubadi ini sebagian diberikan untuk modal anak-anak kita ini ya. Ini Pak Indarwanto mau menyampaikan apa? Monggo. Pemirsa Dhamma TV, ketika kita bicara pramuka, maka pada saat ditanamkan sejak kecil Ki Jati, merasuk sampai dewasa. Salah satu buktinya adalah hasil didikan pramuka di mana Ki Jati juga ikut mendidiknya. Yakni adalah saudara kita Marsuki, TSP, SOS, MSI. Ini membuat karya IQ GPM, di mana kalau tadi Pak Nur menyebut bahwa dimulai dari membaca untuk perubahan, maka anak-anak atau adik-adik pramuka bisa membaca salah satu karya pramuka yang sudah seperti Bapak Gugus Dharma seperti itu, yakni AGIO GPM. Dengan AGIO GPM ini dimaksudkan adalah kalau Ki Jati menyebut di dalam kata pengantar ini adalah merevolusi cara berpikir. Jadi di sini ada kata pengantar dari seorang Ki Jati. Kemudian masih murid saya juga ada pengantar dari saya, menunjukkan bahwasanya rasa tawaduk atau tidak tinggi hati itu ada pada kepribadian pramuka. Rasa menghargai guru itu ada pada diri pramuka, dan guru tidak pernah pensiun sampai kapanpun, seperti kakak-kakak yang ada di Gugus Dharma, tidak pernah pensiun tetapi selalu berkarya. Terima kasih. Wah, bukan main. Monggo selanjutnya ini ada sisa kurang lebih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gugus Dharma, Gugus Depan Racana Brawijaya, Untas Brawijaya.
Jadi saya kebetulan diundang dan cuman saya juga anggota Gugus Dharma juga. Jadi saya melihat bahwa pramuka itu baik untuk pendidikan di segala umur, bahkan yang sudah tua-tua. Dan untuk kalangan mahasiswa saya melihat wawasan, kiprah dan perannya, termasuk kemajuannya dalam, mohon maaf kalau di Brawijaya ini yang paling dilihat itu adalah masalah internasionalisasi, dan mahasiswa Brawijaya yang menjadi pramuka, anggota Pramuka Racana Brawijaya cukup maju sehingga banyak sekali yang keluar juga. Jadi saya memandang bahwa pramuka itu cocok dari segala bidang pendidikan, umur dan wawasannya. Jadi terima kasih. Ternyata beliau sebagai piantun sepuh, aneh ya bahasa Indonesia kok dicampur-campur. Beliau sebagai piantun sepuh, padahal piantun sepuh itulah orang hidup di negeri ini. Memang bahasa Indonesia itu bahasa baku, bahasa persatuan dan kesatuan. Tapi waktu berdialog, kadang-kadang, "Nggih Pak, panjenengan mau tindak kemana?" Itu kan dicampur-campur. Jadi ya yang mendengarkan juga rasa enak juga, karena andil bahasa Jawa terhadap bangsa Indonesia itu, bahasa Indonesia adalah besar sekali. Dan belajar Jawa sebenarnya bukan mempelajari tentang suku, mempelajari tentang peradaban. Bahkan seluruh kitab suci tujuannya adalah menjadi orang Jawa, menjadi wong sing beneh, wong sing berbudi luhur. Meskipun namanya Jatikusumo, kalau kelakuannya nggak karu-karuan, ya durung Jawa. Si Robert, si Wingtin, si Charles, kalau bagus ya Jawa. Lah sekarang kita kembalikan kepada beliau-beliau, punya kesempatan waktu 1 menit. Yeah. Baik, terima kasih Kak Jati. Luar biasa masukan, tanggapan, usul dari semua kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat untuk Gugus Dharma. Kami sangat berbangga sekali hingga detik ini kami pramuka. Kalau tadi disinggung mengenai politik ya, ada terkait dengan politik. Alhamdulillah hingga saat ini pramuka tidak ditunggangi atau tidak terkontaminasi oleh politik. Kita masih mampu menjaga keragaman budaya. Dan alhamdulillah pramuka hingga Gugus Dharma masih terus berkarya hingga saat ini untuk mendidik anak-anak kita, mendidik adik-adik kita menjadi insan Indonesia yang berbudaya dan berjiwa Pancasila. Untuk kegiatan-kegiatan ke depan tetap kita untuk kewirausahaan, kita akan bekerja sama dengan berbagai lintas sektor untuk pos pemberdayaan keluarga. Jadi keluarga-keluarga kita berdayakan sehingga meminimalisir pengiriman-pengiriman TKI yang sangat menyedihkan, sangat ironis bagi Indonesia. Sehingga tadi pengalaman Bapak tadi kalau di pesawat bertemu dengan orang-orang Indonesia isinya hanya TKW, bukan profesor-profesor yang ke sana untuk membuka jalan dunia, tapi akan kita rubah ke depannya menjadi insan-insan Indonesia yang ke sana untuk membuka jalan dunia. Terima kasih. Terima kasih. Di ujung acara ini saya hanya pesan saja, khususnya bagi kita semua, khususnya para pelaku pramuka, juga para kakak-kakak, para pendorong, memberikan suatu motivasi khususnya kepada adik-adik sekalian. Mindset adik-adik harus kita rubah, cara pola kita berpikir. Bagaimanapun pramuka adalah gerakan pramuka, bergerak sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Ini penting. Yang kedua yaitu harapan kami dengan terbentuknya Gugus Dharma ini betul-betul memberikan suatu dampak yang sangat positif dan sangat berharga, khususnya para pramuka-pramuka yang di Kota Malang, pada khususnya pada umumnya di seluruh Indonesia. Itu yang saya. Terima kasih. Ya, sedikit curhat aja ya. Dari saya baru kenal pramuka tuh sekarang ini, karena saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah yang tahu namanya pramuka, karena basic dari pendidikan saya bukan sekolah nasional. Karena ya saya cukup seneng juga ya bisa di sini diundang sama Pak Jati, bisa mendengarkan apa sih itu pramuka dan mendengarkan langsung tadi lagu-lagu pramukanya, Manusia Pancasila. Waktu SD di mana? Sekolah apa? Di sekolah internasional, dan itu langsung kurikulumnya dari di bawah British. PBB. Iya, jadi
nggak mengenal namanya pramuka, ya berbagi pengalaman di pramuka tentang kewirausahaan, terus kegiatan-kegiatan pramuka, dan jujur saya kayak yang sangat di luar pemikiran saya tentang pramuka, karena saya sendiri baru tahu tentang pramuka. Ya, terima kasih. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, entah ada apa Trivitas Akademika Stikes Kendedes ini, setiap bertempat di sini selalu ada nuansa baru yang membuka pikiran kita demi kepentingan bangsa dan kemanusiaan secara universal. Dan memang setelah kita dengar tadi itu bapak-bapak, ibu-ibu mengharapkan tampilnya kembali kader bangsa yang bernama Pramuka ini. Lalu kita ingat pada waktu Prabu Kertanegara berdiri tegak di ujung Galuh sana, pada waktu Nusantara dikepung oleh tentara-tentara dari utara sana. Hai tuan-tuan, tuan-tuan telah mampu mengarungi lautan Pasifik dan mengarungi sungai Huangho yang sedemikian besarnya. Tetapi andai kata tuan-tuan bisa mengembalikan alur sungai Berantas kembali ke puncak Gunung Arjuna, itu lebih mudah daripada memenggal leher Prabu Kertanegara. Mungkin inilah merah putih yang selalu dikalungkan di pramuka kita. Ya, terima kasih, terima kasih. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih kepada Mas Nur, penulis besar yang digandrungi presiden-presiden seluruh dunia karena tulisan geografinya selalu menarik dan indah dan tidak ada subjektivitas. Dan kebetulan sekarang lagi menjajaki apa kelemahan bangsa, mudah-mudahan buku yang akan datang itu membuka wacana baru. Dan demikian juga terima kasih kepada yang sepuh-sepuh, adik-adik pramuka, mudah-mudahan jayalah Indonesia. Dan para penonton Dhamma TV, sampai ketemu setiap minggu jam 7, antara 7-8 sore, dan biasanya selalu diulang hari Senin jam 12 siang. Lalu pengen buka Google Dunia Maya, bisa www.dhammatv.com, gitu sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya, sudah bareng tentu setiap minggu dalam semangat Kiprajati. Ya, terima kasih, terima kasih.